Audio Jungle. Oke, halo teman-teman. Di sini aku mau sharing terkait gimana cara buat proxy. Jadi kayak misal kita ada beberapa project nih di URL yang berbeda atau biasanya mungkin di portnya aja yang berbeda. Nah kayak gitu. Buat bikin proxy-nya kayak gimana pakai JavaScript. Jadi langsung aja. Nah ini masuk ke direktorinya. Kebetulan aku udah bikin proxy.js sebelumnya. Ini teman-teman tinggal bikin aja, terus buka via VS Code ya. Ini mungkin ini masih kosongan index.js. Bisa buka terminal di sini, terus masuk ke proxy-nya ya, kayak gini. Jadi kita udah masuk nih di index.js-nya. Buat install, biasanya inisialisasi project itu kalau kita pakai npm itu bisa pakai npm init ini. Nah ini opsional aja, kita bisa enter. Oke, kita bisa enter aja semua. Kalau misal mau diisi silakan ya, kayak author terus sama description gitu bisa diisi aja. Nah ini udah kebikin package desainnya, mungkin kita bisa isi bintang kayak gitu, kayak gini. Nah terus kita bisa tambahin package yang kita butuhin dulu ya, HTTP sama HTTP proxy. Nah ini kita bisa bikin kayak gini, atau misal nggak mau ribet nulis di sini sama versinya, kita bisa bikin langsung npm install ya, npm i http proxy kayak gini. Nah ini nanti bakal ketambah di sini. Nah kayak gini. Terus kita juga perlu yang http aja. Oke, nah ini udah. Ini kalau npm ku versinya ini ya, mungkin bisa disamain 10.2 untuk node-nya versi 2011 gitu. Nah sekarang langsung aja ke index.js. Yang perlu kita initialize dulu itu beberapa variabelnya. Yang pertama kita bikin http proxy. Oke. Nah ini kita panggil aja sebenarnya. Terus bawahnya juga kita kasih http gini aja, nanti buat pemanggilan. Terus kita juga define untuk proxy-nya ya. Kita tulis proxy gini aja. Ini kita bisa panggil kayak ini, http proxy titik create server. Jadi kita initialize dulu. Ini nanti kita panggil untuk nangkep request sama responnya. Oke, ini kita lanjut. URL, kita define URL mana aja yang mau kita jadiin proxy ya, atau mungkin sebenarnya bebas, define-nya itu bebas by port atau by URL-nya langsung. Di sini aku mau pakai by URL aja. Oh ya sorry, ini tipe harusnya titik ya. Oke, kita misalkan kalau teman-teman pakai localhost bisa pakai localhost saja, http localhost, atau bisa by IP. Portnya bebas, portnya misalkan project yang pertama dia portnya 1000. Kita bikin variable proxy. Ini kita panggil http proxy-nya untuk kita nanti bikin proxy server kayak gini. Nah di dalam proxy server ini kita bisa isi apa aja. Yang pertama target kayak gini. Nah di dalamnya itu kita bisa tulis ya hostnya itu di mana, terus port berapa. Sorry, kayak gini. Portnya kita bisa isi 1000. Hostnya ini bisa IP juga atau ditulis localhost kayak gini aja nggak apa-apa. Ya ini sorry, ini pakai koma. Nah ini kalau udah, ini sebenarnya kita udah define URL yang pertama ya. Sebenarnya bebas kalau teman-teman ada beberapa URL, ini kita bisa copy aja kayak gini, masukin 2000 misalkan port 2000, dan
kita bisa namai ini mungkin aplikasi API, mungkin API 1 gitu aja, API 1. Ada API 1, oh sorry bukan API 1, misalkan API buku gitu aja, API. Ini misalkan transaction, oke, transaction API, ini kita kasih 3000 ya, contohnya 3 gini ya. Nah kalau udah jadi kayak gini, jangan lupa ini diubah portnya. Cuman so far yang aku tulis di sini memang satu server ya, jadi memang jalannya di satu server aja. Kalau memang beda-beda bisa disesuaikan. Nah, terus kita bisa define untuk proxy servernya. Jadi di sini kita mau define nih kira-kira path mana aja yang nantinya kita arahkan ke server yang udah kita define sebelumnya. Jadi biar membedakan kan, misal nih kita ada out, dia itu misalkan apa, biar gak bentrok gitu maksudnya. Jadi di out ini dia udah ada pathnya misalkan API out kayak gini. Nah ini biar gak bentrok kan sama sini, misalkan API out juga. Nah ini kan nggak bisa nih, nanti bakalan bentrok kalau kayak gini ya, meskipun dibedakan dengan IP ya. Cuman kan ini kita pakai proxy supaya jalurnya jadi satu gitu aja kan. Nah itu kita bisa define di sini. Kita bisa create a server, kita bikin functionnya. Kita perlu request sama respon. Kita masuk define dulu targetnya. Jadi untuk targetnya nanti bakal masuk ke bagian mana, kita bisa define kayak gini ya. Sebenarnya bebas, logiknya bebas kalau buat define yang kayak gini. Kita bisa bikin kayak gini. Jadi kalau request URL-nya itu start dengan, ini kita define di sini contohnya ini startnya API out gini aja ya. Terus di sini path startnya itu API book, di sini path startnya API transaction. Nah kayak gini. Nah ini kita bisa define API, sorry pakai slash ya, jadi misal ada path sebelumnya ini biar ke ignore. Nah ini out, sorry API out ya. Oke, ini kita bisa bikin targetnya itu sama dengan yang kita bikin tadi, URL titik, ini namanya out. Sorry ini biar nggak ambigu, aku bikin API juga deh, API out, sorry out API ya. Di sini juga sama out API kayak gini. Terus kita ambil URL-nya yang ini ya, port 1000 URL kayak gini. Nah di sini aku prakteknya pakai if else, if biasa. Nah ini kita bisa sesuaikan aja. Di sini kita kasih book API, kita kasih book, kita samain sama yang di sini ya, kita komen sebelumnya. Ini sorry kayak kebanyakan. Nah di sini kita kasih API transaction. Nah ini kita copy aja. Oke, kalau udah jadi kayak gini, kita bisa tambah headernya ya, jangan lupa. Nah headernya ini kita bisa pakai access control allow origin, atau bisa di googling aja ya, soalnya ini aku juga googling yang ngeset headernya. Set header. Nah ini kalau teman-teman mau nambahin course juga bisa, tinggal install aja course-nya. Oke, nah ini kita control allow headers, terus kita set untuk origin. Nah kalau ini teman-teman tinggal saya ikutin aja, atau bisa cari referensi ini ya, referensi header di Google kayak gini, semoga aja nggak ada typo. Oke, nah kalau udah, kita juga bikin request method kayak gini. Validasi aja sih, validasi tambahan. Kalau request methodnya itu dia bentuknya option, kita bisa set headernya itu sama kayak yang atas. Kita copy aja kayak gini. Kita allow semuanya, allow method put, post, fetch, delete, dan get kayak gini. Nanti kita bisa langsung turn aja.
respon and bikin JSON string file. Oke, ini kita bisa kosongin aja. Sorry, kayaknya perlu kayak gini sih. Nah, kalau misal udah, kita lanjut lagi untuk validasi kalau misal targetnya nggak ada. Nah, kalau misal targetnya nggak ada, ini bebas mau di return model apa. Buat validasinya kalau targetnya nggak ada, sebenarnya bisa langsung kayak gini aja, return not found, kayak gini bisa. Atau teman-teman mau tambahin kayak gini juga bisa, tambah respon red hat-nya, kita isi not found atau 404. Nah, ini kita dalamnya kita isi content type kayak gini, application.json, sorry, application slash ya. Terus resultnya ini kita pakai JSON string file. Nah, dalamnya kita isi status false kayak gini bisa, atau mau bikin statusnya by angka, misalkan kayak status 404 juga nggak masalah. Errornya kita bisa isi yang tadi ya, root not found gitu. Nah, terus di bawah sini kita perlu listen portnya, kita mau arahin ke port berapa, proxy server yang kita define tadi. Nah, ini yang kita define itu kita listen ke port berapa. Nah, ini kita bisa atur kayak gini aja, const port. Kita bisa ambil dari env, atau kalau mau ya di define langsung. Ini aku define langsung aja. Kalau ambil dari env bisa kayak gini, process.env.port, atau aku define langsung aja 3000 ini. Nah, ini listnya aku listen ke portnya. Oke, udah selesai. Ini kita bisa log aja buat tes proxy on running port berapa nih. Sorry, kayak bisa bikin gini aja deh. Oke, kayak gini. Nah, sebenarnya kayak gini aja sih, udah bisa jalan. Kita tinggal run aja. Runnya bisa pakai not index.js. Kita coba ya. Oke, ini proxy running. Nah, sebenarnya ini udah bisa digunain ya. Jadi kalau teman-teman mau tes silahkan. Ini berhubung aku nggak nyalain server-server yang lainnya, ini portnya cuma dummy aja, jadi bisa di oprek sendiri nanti untuk aplikasi yang API ini bisa dibikin sendiri. Ini cuma dummy untuk URL-nya. Wait sebentar. Oh sorry, ini kita belum define yang proxy kita define di awal nih. Nah, kita kan udah create server di sini. Ini kita lempar request sama result plus targetnya. Nah, kayak gini. Oke, kayak gini ya. Jadi biar ini nyampe ke masing-masing server ini gitu. Oke, so far gitu aja. Kalau misal perlu discuss langsung bisa sharing kita nanti di kolom komentar. Thank you.